Kalau di situ itu IPAL itu apalagi IPAL ya, IPAL. Apa mau jadi IPAL? Bingung ya. IPAL kan. Nah, terus kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami di studio IKPNP, Media Politeknik Negeri Padang, Ikatan Kekeluargaan Alumni. Jadi hari ini, pada malam hari ini kami sudah di studio IKPNP bersama dengan Kanda Rais sebagai Ketua IKPNP. Kemudian ada Kak Mila sebagai Sekretaris Sekretaris 5. Kemudian ada Kak Hamka sebagai Bidang UMKM dan Kewirausahaan. Siap. Dan Dival sebagai bidang teknologi. Bidang teknologi. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana peran media dan bagaimana sistemnya nanti. Apa-apa yang akan kita maksimalkan di media IKPNP dan peran serta seluruh alumni Politeknik Negeri Padang dari setiap jurusan, mulai dari sipil, elektro, mesin, administrasi niaga dan akuntansi. Dan ada kimia. Jadi setiap jurusan akan kita maksimalkan dan akan kita sinergikan. Mungkin di awal mungkin kita bisa persilakan kepada Ketua IKA untuk memberikan sedikit bayangan tentang akan seperti apa nanti program-program di IKPNP. Pada Kanda Rais kami persilakan. malam bro. Yes. Siap. Kan ini gimana kita buat suatu gebrakan baru Trika yang hadir di sini, kita bagaimana cara menggunakan semua sistem medsos, YouTube, utamanya YouTube ini yang kita harus kembangkan dan masuk FB, masuk Instagram dan Telegram, dan kita ini santai-santai aja kok, ya kan? Bagaimana cara kita ini selalu meramu dan tidak menggunakan suatu paradigma lama untuk membangun suatu komunitas IKA alumni ini santai-santai aja, fine-fine aja. Ada Dinda ini yang selalu menguasai digital, ya. Mungkin website, ada elektro dan di Dinda Mila, Dinda Hamka. Ini semua potensi semua. Bagaimana kita ke depannya meramu semua IKA ini untuk bersinergi dan solid. Mungkin ada sedikit pertanyaan buat saya, buat Dinda ini yang ahli di IT. Saya mendengar dari Biko Monetiknya hampir 4 ya. Ya, Masya Allah. Hampir 4 yang kira-kira dia hampir cum laude ini. Iya. Ya kan? Baru cum laude. Dari modelnya. Kelihatan auranya. Dari cum laude. Mungkin apa yang bisa diberikan ke Politeknik untuk alumni ini? Saya jauh mendengar itu. Silakan. Terima kasih Kanda-Kanda, terutama terima kasih kepada IKA sudah memediasi melalui jalur digital ini. Kenapa mesti menggunakan digital? Karena kita mau konten ini betul-betul bermanfaat seluas-luasnya. Digital itu memberikan akses untuk konten ini bisa diakses oleh seluruh alumni di mana saja berada di berbagai negara dan sebagainya. Nah, pada dasarnya saya juga di bidang teknologi itu memang karena jurusan saya adanya jurusan prodi TKJ. Oh, prodi TKJ. Bukan jurusannya Paman ya. Itu spesifik ke bidang teknologi sebenarnya. Tetapi saya mau menekankan lebih ke bidang wirausahanya. Wirausahanya karena sebagian besar alumni juga mengambil jalur tersebut selain daripada jalur profesional. Ya. Menarik ya. Terutama saya di beberapa tahun ini cenderung lebih ke bidang wirausaha itu, spesifik ke kompetensi di bidang teknologi itu sendiri. Nah, jadi seperti tadi. Tapi jurusannya apa tadi?
Apa tadi? Sipil atau apa jurusannya? Atau ini ya, saya bingung juga. Apa? Kalau nggak ada kayaknya. Coba dulu. Jurusan apa? Nah, tadi jurusannya apa? Mungkin nama dulu lah. Nah. Nama dulu. Lebih spesifik lah. Mungkin hapus jurusannya apa? Ya kan maksud saya. Saya kalau di kampus dikenalnya Diva. Diva. Sebenarnya nama saya itu Andi Zulfadli ya. Mantap, Tapi Zulfadli. waktu di zaman pengkaderan dulu, Ya. nama Fadli banyak. Fadli. Iya, jadi akhirnya Punya nama nama saya khusus. punya nama khusus Diva. Diva. Artinya Bukan apa? panggilan Anda ya? Tidak ada maknanya. Dan makanya waktu itu disuruh sama senior, kamu ganti nama kamu sekarang. Kalau tidak saya kasih nama. Bos lagi. Stres kan Ancaman, mengganti nama ancaman. semalam, nama Bugis dan sebagainya. Dan disuruh semua satu angkatan panggil dia dengan nama yang saya berikan. Nah, jadi Iya. saya mikir singkatnya saya balik, saya Fadli. Fadli saya balik jadi Diva. Oh, kalau di sipil itu ipal itu apalagi ipal ya, ipal. Apa mau jadi ipal? Ipal kan? Nah, terus kita kembali tadi menyangkut masalah website kan. Saya Iya. bagaimana kita punya langkah-langkah terhadap website IKA ini ke depan? Oke. Untuk melanjutkan langkah awal membuat media YouTube ini memaksimalkan, tentunya kita akan membuat sebuah website untuk jalan bersama dengan media YouTube ini. Nah, website ini memang punya kelebihan sendiri juga ketimbang dengan metode YouTube kan video. Maju-maju dikit dong. Siap. Ya, sedikit aja. Media YouTube kan kelebihan website itu sendiri karena website itu bagaikan sebuah aset yang akan kita bangun beberapa tahun ke depan untuk IKA. Karena branding IKA hari ini kan zamannya era teknologi ya. Orang tidak atau institusi atau organisasi seperti IKA itu tidak hanya punya branding di dunia nyata, tapi dia harus juga punya branding di dunia maya gitu. Nah, dikenalnya atau identitasnya. Kayak setan Sumiati begitu. Ya. Sudah banyak. Gitu kan. Itu sebenarnya melalui websitenya itu. Nah, jadi kayak wajahnya IKA itu di websitenya secara ofisial. Nah, kita mau bikin website itu benar-benar menggambarkan wajah IKA sebagai ekosistem yang betul-betul memediasi semua kolaborasi alumni gitu dari berbagai bidang. Keren. Saya Semoga bisa terlaksana nanti Ya. sama-sama. Jadi mungkin berarti kalau kita lihat ini kan elektro bagaimana dengan Dan yang sesungguhnya. sesungguhnya gambarannya Sudah mewakili. tidak bisa seperti itu, harus menjelaskan dulu. Mungkin di saat tahun 90-an kita belum mendapat namanya sistem ini. Oh, ya. Masih istilahnya pakai kertas ya. Pesawat kertas. Iya. Tetapi kan kita 90 itu bagaimana selalu belajar agar kita tidak gaptek, ya kan? Mungkin dengan adanya adik-adik ini dari alumni yang betul-betul sudah memahami namanya teknologi dan media, bagaimana kita bisa tukar pikiran. Ada dan kakak, kita kakak ini bisa aja belajar kan? Kita kan apalagi dosen dulu kita itu kan waduh masih kita punya komputer itu masih dapat virus ya nama virus 1 bulan kita nggak punya lagi itu masalahnya. Komputer masih bentuk ini. Mesin gentitan. Oh, tak punya. Dapur. Mungkin ada mesin tea. mungkin tadi itu sudah disampaikan tadi bilang mungkin Linda apa yang Tambahan sih alhamdulillah hari ini maksudnya kita udah ada media. Maksudnya ini kan sebenarnya kita menyuarakan contoh ya kegiatan kampus apa kedepannya nanti yang kita bisa promokan perkenalkan ke IKA yang lain. Alhamdulillah kan kayaknya inilah langkah awal lah dari kita ya. Kan ada perubahan, tiap tahun kan pasti ada perubahan. Dan saya lihat kita bisa merangkul adik-adik untuk yang ahli di medianya. Terus yang masalah UMKM, kebetulan saya kan membawa UMKM. Alhamdulillah kita maksudnya bisa berdayakan adik-adik yang ingin berwirausaha atau yang sudah punya usaha. Tapi bagaimana dengan kantin kotor sekali di kampus satu? Gimana kantinnya itu? Waduh, cuma aja Pak. Bagaimana perannya UKM selama ini? Ya, oke ya.
sudah ada gambaran sih yang kita ini akan buat ke depannya ini, kita tata, karena kan bisa jadi kan itu lebih banyak ekspresinya kita, maksudnya kita ide-ide kan setelah kita umut belajar kan larinya pasti kan ke kantin, jadi memang betul harus dibuatkan suasana nyaman di dalamnya. Jadi nanti kan kita akan tata gimana ini, dan pasti akan kita kerjasama dengan pihak politeknik gimana ke depannya nantinya penataannya. Bagus, memang itu UMKM ini memang kita sangat butuh yang kantin yang bersih, Betul. yang nyaman, dingin, sehingga ketika kita tidak bawa uang pasti kita pinjam makanya Keringat zaman. iya kan ada dulu zaman itu paman dulu 90-an baru benar betul. Kenapa? Hampir semua alumni itu semua punya utang. Ada catatannya semua. Ada catatannya semua. Jadi kita mungkin sepakat bahwa bagaimana kampus kita itu bisa didesain sedemikian rupa dan orang ada berkuliah secara nyaman, Diberi kenyamanan. diberi kenyamanan. Utamanya kita dulu mulai dari kampus 1 masuk ke kampus 2. Nah, untuk sementara studio kita ini masih sementara di luar dan desainnya untuk studio IKA itu sementara dalam proses agar kita alumni banyak berkunjung ke kampus, bermanfaat bagi adik-adik kita, baik yang belum selesai maupun yang sudah selesai. Tetapi harapan Dinda Rajul bagaimana terhadap alat yang sudah ketinggalan? Sekarang kan sudah pakai TS ya. Sekarang sudah station. Sampai ada juga GPS geodetik sekarang. Sekarang? Jadi modelnya semua untuk pengukuran ya sudah bisa langsung digitalisasi semua. Bahkan sampai jadinya 3 dimensi. Sudah tidak pakai bau ukur ya? Dulu masih pakai Dulu masih dipegang-pegang. Iya kan? Nah, inilah tadi mungkin karena perkembangan zaman Iya. Perkembangan zaman yang selalu Teknologi lah. teknologi ini elektro yang paling Berperang. berperan di dalam Iya. suatu perkembangan IT ini. Kemajuan. Kalau mungkin kimia mungkin sudah bisa bikin nuklir ya kan. Iya. Arahnya di situ sebenarnya. Bagaimana teknik kimia ini harus membuat suatu pembangkit listrik dari nuklir ya, dari bahan nuklir terbaru. Inovator. Kalau sipil Pak, itu model interior, iya kan? Seperti Banyak lah. banyak mungkin, tapi dia afiliasinya ke mesin dengan elektro karena Bisa ini harus kolaborasi untuk mempercepat suatu pekerjaan itu memang dibutuhkan kolaborasi. Kolaborasi. Makanya kita hadir di Sini laporannya itu. IKA itu kita hadir bagaikan kapal pesiar yang dilempar dari kampus keluar kamu. Kita berpisah, tetapi dalam satu konstruksi kita bersama. Karena di dalam struktur itu anggaplah contoh dari mall. Itu kan mulai dari sipilnya, elektronya, mesinnya, kimianya, ya kan? Semua ada di situ. Administrasi niaga, akuntansinya, ini parah. Kalau akuntansi salah-salah mati kita. Untuk kita punya alumni yang handal dalam akuntansi dan administrasi niaga. Kalau menurut Dinda Rajul, perkembangan adik-adik alumni itu apakah saat ini masih diragukan ilmunya atau tidak? Ya, kalau untuk perkembangan alumni, saya rasa setiap orang berpotensi. Jadi apalagi selama ini mungkin karena saya kan tahun 2014. Ya. Jadi selama ini kita dengar lulusan-lulusan sudah terserap dengan baik. Maka di Sulawesi Selatan sendiri itu ya termasuk politeknik yang paling cepat dan paling dibutuhkan di dunia kerja. Jadi memang saya rasa dengan adanya media IKA ini kita bisa saling sinergi dan solid. Artinya dia untuk kemungkinan kita butuhkan juga generasi-generasi milenial yang memang mereka hidup di zaman di mana revolusi industri. Jadi kita ada di dunia industri 4.0. Jadi yang betul-betul bahkan sampai mau sekarang kayaknya 5.0 ya. Sudah mau berkembang lagi tuh. Jadi memang harus kita harus terus di-upgrade terus dikembangkan. Jadi memang kita butuh sinergi dan solid. Terus Indah bagaimana terhadap sampaikan Rajul generasi ini dengan adanya pandemi ini
Wow. Iya kan? Sih berpengaruh sih karena sekarang kan rata-rata perkuliahannya online Ya. dan memang kayaknya beda lah dengan tatap muka karena kan suasananya saja udah beda terus apa ya dari keseriusan mereka kan kadang Maksudnya kan, beda cantik atau gagah gitu. ya jadi tuh, kayak bisa bertemu langsung tuh beda dengan Ya. dengan Jadi terasa gitu. saya lihat juga sekarang alhamdulillah kita kan biasa ketemu orang keluaran politeknik. Zamannya kita dulu kan untuk nyari kerja tuh susah saya bilang. Sekarang kan justru perusahaan itu melirik ke kita. Sampai ada beberapa perusahaan buat kayak sekolah dia titipkan anunya apa tuh kerjasama dengan Oh, iya, kita iya. dan langsung mereka dapat itu kan suatu kepercayaan buat kita sebenarnya. Alhamdulillah saya lihat adik-adik yang di Tonasa, PLN itu yang pasti rata-rata anak politeknik itu yang keluarnya. Alhamdulillah. Ya, tapi kalau kita bilang bagaimana menurut kita terhadap COVID dengan alumni kita ini? Dampaknya, kira-kira dampaknya apa? Nggak terdampak kayaknya kami ini. Ya, kalau saya mah tidak ini ya, tidak pengaruh saya. Iya. Dia pengaruh dengan Tidak dampak pengaruh COVID dengan ini ini. ya. Kalau mungkin Dinda menjawab, saya sudah bisa tangkap bahwa dia tidak terpengaruh juga. Karena ahli IT Ya. memang saatnya ini dalam pandemi ini dia yang memetik hasil. Ya, justru. Ya kan? Ada 3 unsur: kesehatan, IT, dengan Online pokoknya yang bersifat online. sosial. Ya, Ya, cuma memang yang terasa bagi yang jualnya offline. Ya. Jualnya Ya. offline, ya kan? Kalau masih ada kampus kita kan sudah kerjasama dengan Gojek, ya kan? Sudah bekerjasama dengan Itu Gojek, menguntungkan bahkan sekali. memberikan lagi beasiswa yang ke adik-adik kita. Ya salah satu harapan untuk bagus. Kalau kita melihat ini pandemi ini memang sudah mulai agak sedikit reda. Yang problem yang baru lagi ini yang selalu heboh terkait masalah Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Karya. Ya. Kalau Dinda Raju tanggapannya terhadap Undang-Undang Cipta Karya? Berat sekali. Kalau berat ya. Tapi menurut hemat saya sebenarnya Omnibus Law kan sampai sekarang mungkin saya nggak tahu sih perkembangannya, tapi untuk dokumen finalnya belum keluar artinya. Nah, masih ada beberapa yang perlu direvisi dan masih ada beberapa yang tetap jadi perdebatan. Jadi kurang lebih memang Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law itu untuk Dinda turun demo kita banggar-banggar sudah lewat masa saya rasa sekarang mending kita buat kayak semacam aksi-aksi yang lebih intelek. Kita buatkan kayak semacam banding studi banding, kita buatkan kayak semacam diskusi-diskusi panel. Kita hadirkan saja dan suami Dewan yang memang betul-betul kemarin mematikan mic, maksudnya Lagi viral. lagi viral, yang memang memaksakan ini cepat di ACC ceritanya. Kita mau tahu sebenarnya apa karena kan di balik setiap regulasi pasti ada plus minusnya. Tergantung kepada masyarakat bagaimana caranya kita terapkan nanti di kehidupan sehari-hari. Apa yang dapat pengaruh dengan mau kawin begitu? Wah, yang perlu diperhatikan. Nanti saya jelas ada kopan naik. Dapat apa? Kita ada di kawan lagi. Di kopan. Terus Dinda bagaimana menurutnya dengan pandemi ini dan Undang-Undang Cipta Karya terhadap IT? IT ya. Kalau tentang Undang-Undang Cipta Kerja sendiri sih lebih ke jadinya ini sharing-sharing warung kopi aja sama teman-teman gitu. Banyak yang Nggak usah berat-berat. ada asumsi-asumsi. Saya juga nggak bisa, bukan bidang saya ya dalam artian, tapi sharing teman-teman itu di warung kopi artinya masyarakat pada umumnya berasumsi bahwasanya harusnya itu sudah batal kan. Karena apalagi harusnya ketika undang-undang disahkan diketuk dan tapi draftnya masih direvisi harusnya nggak bisa gitu, sehingga kayak Tapi kan Pak Presiden belum menandatangani kan. Ya. Ini kan di sini Berarti belum deal. belum deal. Memang kalau kita secara berpikir intelektual, khususnya kita yang ada mahasiswa, selalu berpikir membaca dulu lah. Ya. Ya kan? Mana yang bagus kita lanjutkan, mana yang tidak bagus oke kita bicarakan. Jangan Ada langsung nama ini ya. jangan langsung kita membuat satu
gerakan-gerakan yang merugikan pemerintah dan merugikan semua alumni-alumni kita ke depannya. Karena banyak sekarang Banyak ini yang begitu. sesat, Nggak memahami, Iya, jadi tidak paham. makasihlah ahlinya di dalam bidang itu kan. Iya. Kita ini politeknik bagaimana caranya yang selalu menjunjung tinggi skill yang Iya. terapan ahli di lapangan. Seperti itu. Nah, Bagaimana pandangan kita? nah, sekarang Dinda Mila, ya kan? Tidak, ini kita ini santai tapi serius. Auto sekali tanya. Nah, semuanya anggaplah Ika ini dikasih dikelola mengelola suatu kantin itu bagaimana supaya ada di sana itu nyaman masuk ke kantin, menikmati makanan dan bisa berpikir sehat dalam belajar. Nah, mungkin Pokoknya kalau kita bisa menciptakan suasana yang nyaman, otomatis pasti mahasiswa akan tertarik. Jadi kita ini dulu kan, bikin ruangan yang kira-kira mahasiswa merasa nyaman di dalam, terus makanannya juga sesuai dengan lidah mereka. Dan dompet mereka. dompet mereka. Ya, itu Paling penting itu, penting. paling utama. Harusnya Dinda mentraktir ada di Ya. sana sekali. Jadi pas launchingnya kali ya, Iya. makan gratis dulu. Promo. Jadi promo itu. Jadi nanti datang ke kampus pas jam 12 siang jadi ada di sana itu ditraktir sama seniornya kira-kira. Iya. Promo. Seperti itu. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita mungkin apa istilahnya santai tapi serius. Betul. Tapi jangan serius terus. Sersan, Wah. Sersan. Yang cepat Serius tapi santai. Gitu. Nanti suatu saat kita melakukan di studio ini akan hadir alumni-alumni yang sudah berhasil. Ya. Dia hadir memaparkan bagaimana dia menata atau bagaimana memulai suatu usahanya atau bagaimana di dalam suatu jabatan yang kita kenal bahwa alumni sudah banyak menjadi pejabat, banyak menjadi sukses di dalam Buat usaha, motivasi. motivasi. Iya. Nah, saya mendengar tadi Dinda bahwa alumni juga ada yang bergerak di bidang franchise makanan dan minuman ya. Mungkin bisa dijelaskan Dinda karena saya tadi agak Masih putus. ini. Ya, jadi beberapa belakangan ini kan banyak berkecimpung di bidang UKM juga. Iya. Dan akhirnya ternyata ketemu banyak alumni-alumni yang mengambil jalur yang wirausaha, sifatnya baik itu kuliner maupun mungkin retail dan sebagainya. Nah itu hal unik juga karena tentunya mungkin di Poltek apalagi teknik mungkin ya tidak dilatih untuk menjadi wirausaha gitu. Ya. Jadi kayak kurikulumnya kan kita tidak dilatih sebenarnya ke arah situ. Nah tapi itu hal yang jalur yang berbeda tapi banyak juga yang berhasil kan meskipun kita tidak dilatih spesifik di Karena itu kampus. otodidak yang gitu. Jadi tapi pandangan saya pribadi itu cenderung terbentuk leadershipnya dan soft skillnya dari organisasi berorganisasi. Ya. Jadi pesannya mungkin penting juga untuk mahasiswa yang mulai dari sekarang jangan hanya kuliah pulang. Mulai dosis ya, mulai dosis ya. Benar. Jadi memang saya sependapat memang karena kenapa hampir semua orang yang berhasil di dalam bidangnya itu memang harus dia tempuh dengan jalur organisasi. Mungkin dia di dalam nanti kita kampus kita ini kan ada pelatihan gimana dengan berorganisasi, bagaimana kita belajar dari administrasinya ya masalah PR ya. Kayak ini aja Public speaking. Jadi nanti studio kita ini kita panggil semua jurusan-jurusan podcast ya. Kamu harus bagaimana belajar. Bicara apa aja di sini di studio kita. Ini kan sersan. Maunya seperti apa? Kalau mau ketawa sampai pagi silakan. Enggak, jangan terlalu jahil lah. Oke bro, kita sampai di sini dulu. Ini langkah awal kita ya. Sebagai kepengurusan IKA yang baru, kita harus solid dan sinergi. Bagaimana menggali potensi-potensi yang ada di kampus kita, mengambil semua
alumni kita yang potensi, apakah diajak bergabung ke dalam studio IKA, diajak sebagai bisnis, atau membeli suatu saham nanti ketika IKA membuat suatu usaha, supaya kita semua hadir di dalam IKA ini bukan hanya koko-koko aja, ya kan? Ada hasil. Ada hasil ya, kita harus petik sama-sama. Bagaimana menurut? Ya, seperti itu. Oke, ini malam ngobrol kita sampai di sini. Mungkin kita lagi bisa membacakan doa. Itu doa. Yang berkah yang akan. Doa aja mungkin dalam hati, Iya. atau yang mungkin penutupnya dia, karena dia buka. Siap. Harapannya. Oke. Harapan. Jadi mungkin saya rasa sangat singkat yang kita bisa bahas, dan masih banyak hal-hal lain lagi yang bisa kita kembangkan ke kemudian hari. Jadi mungkin langkah awal dari kanda-kanda di IKA Pengurus IKA, di studio IKA BNPX, kemudian nanti insya Allah akan kita kembangkan lebih baik lagi. Jadi mungkin harapannya kita sama-sama bersinergi seperti spirit Munas kemarin, Munas 5, yaitu sinergi dan solid. Jadi semoga kedepannya nanti kita bisa sama-sama bersinergi dan membentuk IKA PNP yang lebih solid lagi. Oke, mantap bro. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polytechnic is the best. Siap. Polytechnic